Kamu di rumah aja, biar ambilin DT Peduli yang menyalurkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Damai? Alhamdulillah Sehat. baik. Mangga silakan Siap, masuk. Ibu, atur nuhun. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Jadi sehat Pak jadi? Alhamdulillah. Masya Mangga Allah. calik, mangga. Atur nuhun Silakan Bapak duduk. Ibu. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat MPTV, kali ini kita sudah berada di kediaman Ibu Trini dan juga Pak Yadi selaku owner dari Fashion Muslimah dengan labelnya adalah Diney. Nah, siapa tidak kenal dengan Diney? Begitu luar biasa terkenalnya. Wah, luar biasa. Ibu Bapak, terima kasih banyak sudah bersilaturahmi bersama kami di pagi hari ini. Dan ternyata kalau bicara tentang produk Diney itu adalah produk yang begitu luar biasa. Sejak Masya kapan sih Bu Allah. mulai digulirkan usaha ini Bu? Diney itu dimulai di awal tahun 2014. Oh, seperti itu ya? Di saat kita berdua masih statusnya karyawan di baik. suatu BUMN. Ya, ya. Seperti itu. 2000 Awal 2014 2014. luar Iya, biasa. betul. Nah, kalau bicara tentang Diney sendiri, kenapa sih Bu namanya Diney Bu? Diney itu diambil dari dua anak kita ya, Diara dan Naira. Biar mudah aja, dulu sempat bingung apa ya gitu, gitu kita ya? mau bikin sesuatu apa ya gitu. Ya udah, karena sebenarnya itu nggak punya ide justru. Oh, seperti itu ya Bu? Iya, jadi ya udahlah yang mudah aja lah, gabungan anak kita aja kan yang gampang. Diara dan Naira jadi Diney gitu. Luar biasa. Simpel banget Simpel sebenarnya banget, kan. tapi luar biasa bisa menginspirasi Masya Allah, muslimah untuk Masya Allah. senantiasa menggunakan hijab seperti Ibu Iya. ya. Bu, ini menarik dan Bapak juga. Tadi kan disampaikan oleh Ibu Trini bahwa ternyata kan awalnya sebelum jadi pengusaha yang sukses ini, awalnya kan sudah bekerja, karyawan. Betul. Ada kisah hijrah berarti di sini? Ada. Ada ya? Seperti apa Pak? Kalau saya sepertinya bukan saya yang hijrah ya, tapi dihijrahkan oleh Allah. Gitu. Dihijrahkan oleh Allah? Iya. Kenapa Pak? Mungkin karir saya nggak bagus gitu di tempat pekerjaan. Sehubungan dengan kebutuhan hidup yang semakin meningkat Iya, dan cita-cita kami yang mungkin pada saat itu terlalu besar, Mhm. ingin tidak seperti karyawan pada umumnya lah mungkin ya, keinginannya terlalu besar gitu, sehingga saya pikir saya juga suka berucap kayaknya saya harus jadi pengusaha gitu. Oh, Masya Allah. Gitu, karena kan yang menurut sunnah Rasul yang saya ketahui bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada dari usaha. Iya, betul. gitu. Iya, Masya berdagang. Allah. Berdagang ya. Itu dia. Seperti itu. Ya mungkin itu sebenarnya sih kita nggak terlalu yang lebih besar itu pertolongan dari Allahnya gitu. Pertolongan dari Iya, Allah. kadulullah. Nah, ini menarik ya Bu, karena tadi kan hijrah seperti itu. Jadi begitu selesai keluar seperti hijrah dari pekerjaan sebelumnya, langsung mendirikan ataupun merintis usaha seperti itu. Sebenarnya saya duluan yang merintis usaha ya. Bapak juga dulu? Ya saya dulu punya rumah makan atau restoran restoran kecil 2 kali. 2 kali? Bangkrut. Oh, ada jatuh Iya, bangunnya betul. juga ya? Iya. Ada, seperti gampang itu. ya, orang lihat Iya, sekarang iya. kita memang mungkin ya itu tadilah ada banyak beberapa mungkin harta saya tidak saya dapatkan secara halal ya, jadi mungkin dibersihkan dulu sama Allah gitu. Iya Masya betul. Allah. Gitu. Iya. Bicara tentang tadi ya, sodakoh dan sebagainya. Pasti salah satu hal yang membuat inspirasinya tadi sempat dikabarkan juga ada hal yang membuat Bapak Ibu selain mengembangkan usaha juga senantiasa memberikan sodakoh ya Bu. Kenapa Iya. dengan hal itu ya Pak? Karena waktu kita jatuh itu kita memang introspeksi apa ya sebenarnya yang membuat kita jatuh, kita lakukan silaturahmi dengan keluarga. Oh mungkin kita kurang sodakoh gitu kan. Lalu kita sering mengikuti beberapa seminar sodakoh. Terus terang yang menginspirasi dulu Pak Ipo ya, Pak Ipo Santosa. Jadi Pak kita Ipo ikut, Santosa ikut iya juga ya, Bu, betul. ya? Masya Allah. Kita ikut Ustaz beberapa Yusuf Mansur ya. waktu itu. Oh, ya, tujuan rezeki ya. Iya, jadi akhirnya, Iya, jadi pada saat kita dalam keadaan sempit pun kita lakukan sedekah dan luar biasa memang. Betul, nggak ada rumus matematikanya nggak berlaku di situ. Semakin kita mengeluarkan, semakin besar hasilnya, Masya Allah. Merinding. Bahkan Diney itu sampai seluruh Indonesia terkenal ya Bu ya? Masya Allah. Dan branded lagi sampai Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Jadi kadarullah itu mah ya, itu memang betul bantuan Allah. Jadi kita memang akhirnya betul sih yang kita lebih mencoba mendekatkan diri, bukan berarti kita lebih baik dari orang lain, maksudnya kita menjadi lebih baik dari kita yang dahulu. Iya, iya, Minimal itu dulu aja.
Kita berdua tuh kayaknya kita harus lebih mendekatkan diri sama Allah gitu. Jadi Dan nggak diperbaiki. ada strategi bisnis yang lebih hebat dari yang lain, kayaknya sama aja Sama ya. aja, Tidak cuman ada. kita Cuman mencoba ya itu untuk dibantu Allah gitu. kita Dibantu. mencoba untuk lebih mendekatkan diri, disempurnakan ibadahnya, ditambah sunah-sunahnya gitu sih, insya Allah. Itu nampaknya salah satu hikmah dari berwirausaha. Bu, Betul. ya? Lebih dapat mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Masya Allah, ya luar biasa. Masya Allah. Kita Itu. akan kembali ya Bu ya untuk lanjutkan, dan ternyata sahabat MKTV begitu luar biasanya, ternyata ketika kita mendekat kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepada kita dan membantu pertolongannya untuk kita semua. Oleh karenanya tetaplah bersama kami sahabat MKTV. Kita akan masih berbincang bersama dengan Pak Yadi dan juga Ibu Trini yang begitu luar biasa di hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dewi, General Manager Dinai. Untuk saat ini saya bertugas untuk membantu Ibu Trini dan Pak Yadi dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di Dinai ini. Saya sudah bekerja selama 1 tahun lebih di Dinai, dan selama ini alhamdulillah saya merasakan banyak sekali kebahagiaan yang saya bisa dapat di sini. Salah satunya bekerja di sini seperti bekerja dengan saudara-saudara semua di sini, dari mulai anak-anak yang bekerja di bagian gudang, di CS online, semuanya sudah seperti keluarga sendiri. Salah satu doa saya adalah saya diberikan tambahan ilmu agama, dan Allah menjawab doa saya dengan melalui Bu Trini dan Pak Yadi yang memberikan jalan kepada kami untuk bisa belajar mengenai agama lebih lanjut, yaitu salah satunya dengan setiap kajian yang dilaksanakan setiap hari Kamis malam Jumat ya. Di situ kita banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu agama yang tidak kami dapatkan sebelumnya. Mungkin dari kesibukan-kesibukan saya terutama yang dulunya tidak pernah punya kesempatan untuk mengikuti kajian, sekarang setiap minggu dihadiahi dengan kesempatan untuk mendapatkan kajian. Nah dari situ kita dapat ilmu-ilmu yang mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya dari ibadah yang wajib itu, sholat itu misalnya sebenarnya harus bagaimana, dan hal-hal yang lain lagi. Sahabat MKTV, alhamdulillah kali ini kita sudah berada di ruangan yang lainnya. Tadi sempat kita berbincang bersama dengan Pak Yadi dan Ibu Trini di ruang tamu. Kali ini kita sudah berada di ruang tengah nih Bapak Ibu ya. Ruang Masya keluarga. Allah. Ruang keluarga ini ya, luar biasa. Begitu nyaman sekali dan luas nampaknya ini. Alhamdulillah. Jadi memang biasanya Syukuri aja ya. seperti itu ya. Bapak Ibu berarti keluarga di sini kumpulnya Pak? Iya Sini betul. keluarga, pegawai kadang-kadang. Oh seperti itu ya. Karena tiap Kamis malam kan ada pengajian Pengajian. rutin lah. untuk Pengajian di sini? karyawan ya di sini. Oh Masya Allah. Luar biasa penuh barokah nampaknya. Amin, ini ya. amin. Tadi adalah salah satu berusaha menjadi jalan dekat dengan keluarga. Ya, Sedekah betul. nampaknya juga semakin menambah barokah keluarga ini nampaknya Bu. Insya Allah, tentunya itu mah memang janji Allah ya. Dengan Mungkin saya namain gini ya, Seperti apa, Pak, ya? background kita berdua kan orang ekonomi ya, lama bergerak di bidang bisnis ya, meskipun kerja di orang lain. Jadi memang mindset kita teh sebagian besar ya bisnis itu gitu kan. Iya, iya. Nah saya pikir saya pernah mengutip ada dari seorang kiai gitu ya, bahwa kita pun di samping berbisnis dengan manusia, kita harus berbisnis tanda kutip dengan Allah gitu. Wah, luar biasa nih Pak. Bisnisnya dengan Allah. Berbisnis dengan Kayak Allah. gimana sih Pak? Ya mungkin salah satunya kayak sodako, kita berinfak, kita ya alhamdulillah insya Allah juga kita lagi bikin rumah tahfiz ya. Ada di sini. Bukan di daerah Ujung Berung. Ujung Berung, Ya. Masya Allah. Nah ya saya pikir mungkin saya lebih konsentrasi di bisnis itunya gitu. betul. Jadi kita bagi dua. Bagi dulu. Dari berenang sama Bapak Ibu ya. Iya. Nah kita pingin lah sedikit gitu menjadi bagian dari perjuangan agama ini gitu. Jadi iri saya jadi Bapak Ibu. Nah, ini salah satu juga yang menarik adalah Bapak Ibu tuh alhamdulillah menyalurkan sedekah, zakat, infaknya ini kepada Darut Tauhid Peduli. Kenapa Iya. dengan Darut Tauhid Peduli sih Bapak Ibu? Karena gini, mungkin pertama sosok AA ya, Sekali. sosok AA yang memang kami nilai Insya Allah itu pasti amanah. yang pasti amanah dan memang udah track recordnya udah jelas lah. Masya Allah. Dan nah masih bicara tentang sedekah dan hijrah. Apa yang paling menguatkan berkaitan dengan sedekah dan hijrah ini Bapak Ibu? Kalau mengenai sodako ya itu udah jelas ya. Ada beberapa kutipan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu menyebutkan. Beberapa kali digantinya itu juga ya. Berkali-kali lipat dan sebagainya lah pokoknya.
Ya itu sebenarnya jadi motivasi kami. Di samping memang kita katanya harus ikhlas, tapi boleh Seperti itu. belajar dulu menuju ikhlas itu. Jadi belajar ya, Pak? Belajar Iya. dulu ya. Belajar katanya menuju Kita mau ikhlas. belajar dulu. Jadi di saat kesempitan itu ya udah dipaksakan, berarti kan Dipaksakan, ya. ikhlas tapi udah kita harus gitu. Karena pada saat akhir bulan misalkan ada keuntungan itu kita zakat apa namanya zakat perniagaan. Iya. Kalau belum disalurkan kayak ada utang karena memang bukan hak kita gitu kan. seperti Ada- itu ya, Masya Iya, Allah. jadi begitu kita sudah menyalurkan zakat infak sodako tuh hati tenang. Ada keterangan ya, Bu? Ada ketenangan, jadi alhamdulillah gitu. Jadi pede lagi untuk melakukan usaha karena memang kita merasa itu memang bukan hak kita gitu. Masya Itu hak yang memang untuk disalurkan kepada yang berhak Betul. gitu. Kalau dikeluarkan, sedekah itu bertambah. Masya Allah itu betul. Mudah-mudahan Itu bukan mah. ria gitu. Iya Iya. itu. Tapi Karena memang kami juga takut gitu. Malahan kami juga fokus sekarang berbentuk yayasan gitu ya, yang memang yang untuk tujuannya tadi itu untuk berbisnis dengan Allah lah gitu. Betul. Biar wadahnya ada, nanti dibantu sama teman-teman juga ada gitu yang memang bergerak di bidang itu gitu. Malahan kami juga sama Akang dari DT itu mau minta dibimbing nanti bagaimana cara Mengelola. mengelola rumah tahfiz ini Oh, gitu. Masya Allah. Luar biasa. Baik Ibu, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya. Dan ternyata sahabat MKTV, itulah dia janji Allah. Jika kita melanjutkan sedekah, ternyata sedekah itu akan menambah, bertambah. Oleh karenanya, mari sahabat MKTV kita terus berinteraksi dengan Allah, senantiasa berniaga dengan Allah seperti yang disampaikan oleh Pak Yadi dan juga Ibu Trini.